Anda kembali di Metro Siang. Pemirsa, kasus judi offline atau judi konvensional tampaknya masih banyak berseliweran di tengah masyarakat meski judi online juga telah merajalela. Ya, apalagi judi konvensional terlihat sulit diberantas karena kedoknya bisa bermacam-macam dan dilakukan dalam skala kecil. Lalu bagaimana cara menumpas habis judi offline ini? Berikut adalah laporan Reda Pulpi dalam segmen Telusur Kasus. Berhenti ya, kepengennya berhenti Mbak, tapi ya gimana ya, namanya kecanduan itu memang sulit sih Mbak. Sebuah tempat karaoke di Puri Anjas, Moro, Semarang digerebek oleh Polrestabes setempat karena ketahuan menjadi tempat perjudian kasino. Kalau kita lihat saat ini memang marak perjudian online, tapi tampaknya perjudian offline seperti kasino masih marak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ikuti penelusuran kami. Pada akhir September lalu, polisi menggerebek sebuah tempat karaoke di kawasan Puri Anjas, Moro, Semarang yang digunakan sebagai tempat judi kasino. Setidaknya 10 tersangka diamankan. Perannya pun berbeda-beda, mulai dari penyelenggara, operator CCTV, pembagi chip dan hadiah, hingga petugas keamanan. Dalam penggerebekan ini diamankan sejumlah barang bukti seperti kartu, chip koin untuk transaksi, alat penghitung uang, dan uang tunai senilai 1,3 miliar rupiah. Para tersangka mengaku mendapatkan upah 150 hingga 300 ribu rupiah per hari. Selesai? Ya. Kalau file itu sama. Misalkan 88 terus ini ada mini yang 500 itu minimum bednya, yang atas yang sebelahnya itu maksimum bednya. Oke. Ini kapan mulai beroperasi? Senin. 16 apa? Senin tanggal 16. 16 apa? Agustus. September. Peringatan 17 Maret. Tidak mungkin toh. Beberapa minggu yang lalu sebelum tutup kok. Iya, sebelumnya tanggal 29. Pernah kan? Pernah. Terus tutup tanggal 16. Warga sekitar mengaku tak kaget saat penggerebekan terjadi. Bahkan warga sudah menduga sejak sebulan sebelum polisi turun tangan. Kalau rame sore, sekitar jam 4. Udah rame jam 4? Ya. Setahu saya jam segitu. Mas, tapi ngegewo nggak di situ ada kasino? Maksudnya? Saya dengar-dengar itu ya sekitar sebulanan yang lalu. Sebulan yang lalu? Dibikin itu. Tahu pastinya tidak begitu. Cuma sebulan yang lalu sudah mendengar ada, mendengar ya, ada kasino. Di lantai berapa Mas? 2? Nggak tahu. Cuma kalau karyawan atau petugas di sini sering nggak menceritakan itu? Nggak ada. Kalau jenengan tahu dari mana Mas? Itu. Ada dulu waktu direnovasi. Yang renov itu dulu pernah beli sini terus ngomong mau bikin kasino gitu aja. Ngomong. Ada saat direnovasi. Itu sebulan yang lalu ya? Ya kurang lebih lah. Sebulan atau 2 bulan. Terus mulai ramai sejak kapan? Akhir-akhir ini saya tahu ya. Kalau ambil air tahu akhir-akhir ini. Mobil-mobil bagus-bagus Mas Yusran. Iya.
Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar menyebut dalam rentang waktu Januari hingga September 2024 ada 16 judi konvensional yang ditangani Polrestabes Semarang. Meski sudah marak judi online yang bisa dilakukan di mana saja, namun nyatanya judi konvensional masih banyak beredar di masyarakat dengan berbagai modus. Misalnya judi sabung ayam di area persawahan Desa Dawuhan Lor, Kecamatan Sukodono, Lumajang, Jawa Timur. Tak hanya di Pulau Jawa, namun judi sabung ayam juga berhasil dibubarkan oleh kepolisian di perkebunan jagung, Dusun Muncu-Muncu, Desa Jombe, Kecamatan Turatea, Kelurahan Jeneponto, Sulawesi Selatan. Keduanya sama-sama dilakukan di lokasi tertutup dan meresahkan warga. Judi konvensional lain yang kerap dilakukan masyarakat adalah judi togel atau toto gelap. Salah satu pemain mengaku ketagihan karena tak membutuhkan uang banyak sebagai modal. Ya, dulu sih waktu lihat teman-teman itu Mbak, kok kayaknya asik, dapat uang gitu. Terus cobalah main, terus menang sekali jadi ketagihan sampai sekarang. Itu sejak ya udah 5 tahun yang lalu lah Mbak. Dulu itu pasang itu cuma paling kecil 5.000 Mbak. Terus gede itu bisa sampai 100.000 gitu kalau pasang. Ya gimana ya Mbak, mau yang lain, soalnya pertama kali kenal judi juga ini Mbak, jadinya ketagihannya ini enak aja gitu, selera. Dulu itu waktu menang banyak itu bisa sampai 10 juta Mbak. Kalau kecil-kecil ya paling cuman 700.000, 500, ya segitulah. Ya kalau dihitung-hitung sih banyak kalahnya sih Mbak. Kalau sekarang sih ya tahun-tahun inilah Mbak, ya lihat banyak yang tutup itu, terus kok gimana ya, jadi was-was gitulah. Ya mulai tahun ini sih saya lebih sering ke online sih, lebih aman, kan nggak banyak orang yang tahu gitu. Kalau kita keluar pasang-pasang gitu kan nggak banyak orang yang tahu. Ya buat privasi lah Mbak gitu. Ya kalau kepikiran sih, pikiran berhenti ya kepengennya berhenti Mbak, tapi ya gimana ya, namanya kecanduan itu emang sulit sih Mbak. Mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji mengakui bahwa judi konvensional memang sulit diberantas. Selain modusnya yang beragam dan tak jarang berkedok adat, judi ini sulit dipantau jika dibandingkan judi online. Kalau judi yang tradisional, yang di kampung, ini terkait dengan masalah adat. Misalnya ada orang mau selamatan kampung gitu, terus mengadakan judinya itu judi tradisional, entah pakai kartu, entah pakai dadu, nanti sebagian uangnya disisihkan untuk biaya. Ada juga judi yang sudah lama sekali sulit diberantas gitu kan, melakukan judi di satu tempat, misalnya sabung ayam, hampir di semua tempat di Indonesia ada, tapi ini tidak bisa habis, sampai sekarang masih ada. Ada juga judi di dalam rumah atau di pinggir-pinggir jalan atau di warung atau di pasar yang sifatnya misalnya dadu, kartu, tebak-tebakan dan sebagainya. Ini selalu ada. Tapi omsetnya kecil, kemudian dia terlokalisir. Ini tidak secara nasional. Beda dengan judi online, judi tradisional tetap bahaya. Karena apa? Tetap itu namanya judi, oleh agama apapun dilarang, dan menurut hukum sosial juga dilarang, menurut hukum pidana kita juga dilarang. Indonesia memang darurat judi online. Namun, jangan lupakan bahaya judi konvensional yang juga mengintai. Meski judi konvensional kini mulai tergeser teknologi digantikan oleh judi online, namun ini bukan berarti judi konvensional tak perlu menjadi perhatian.
Perjudian seperti kasino, judi togel tampaknya masih menjamur di tengah masyarakat meskipun seolah tertutup oleh judi online. Ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah karena perjudian ini kerap dijadikan modus tempat pencucian uang. Dan dampak negatifnya terhadap masyarakat tak main-main, tak kalah parah dibandingkan judi online. Dari Semarang, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.